Nah ini Pak, jadi sampai saya lihat di podcastnya Refli Harun tuh Pak, itu ada seorang narasumber yang udah mungkin muak banget Pak, sampai dia bilang, rakyat itu sekarang nggak takut mati Pak. Sekarang rakyat kalau diinjek-injek terus, mereka akan teriak Pak. Mereka nggak peduli berhadapan dengan siapa. Kalau satu Indonesia Pak, nekat semua kayak begitu, bagaimana Pak? Ya, pemerintahan yang saat ini bisa eksis terus. Bapak mungkin pernah ini nggak Pak, lihat fenomena yang belum lama ini di Myanmar Pak, yang rakyat tuh turun ke jalanan, demo habis-habisan, ya, menentang pemerintahan saat ini. Ya. Berhasil keganti? Itu saya nggak tahu Pak ya, berasal tidak, karena saya dulu sempat sebel juga Pak sama pemerintahan Myanmar kan, sama rakyat Myanmar yang zolim sama rakyat Rohingya Pak. Jadi ketika mereka antara pemerintah dan masyarakat kayak adu apa istilahnya, kayak adu jotos, saya nggak peduli Pak, saya malah silakan lo nikmatin, karena lo dulu aja zolim sama rakyat Rohingya, ya, gara-gara dia minoritas. Nah sekarang mereka adu jotos Pak antara pemerintah dan rakyat mayoritas, ya mungkin hukum karma Pak. Nah tapi di sini bukan masalah itunya Pak ya, masalah hukum karmanya, tapi yang saya lihat rakyat Myanmar sampai mereka berani Pak adu jotos dengan pemerintah, malah banyak korban jiwa, itu dikarenakan ketidakpuasan mereka Pak terhadap pemerintahan saat itu. Ya. Nah jadi jangan disalahkan Pak kalau rakyat itu akan terus turun ke jalan. Ya mungkin sekarang baru mahasiswa Pak. Jadi jangan sampai rakyat yang lain Pak, yang bukan mahasiswa tuh turun ke jalan Pak. Ini demo-demo aja udah mulai lagi nih Pak. Tapi udah mulai. Ini sih, tapi kemarin kasuistik aja kayak misalnya ojol. Misalnya, kemarin demo besar-besaran Pak, mahasiswa di depan Istana Merdeka itu. Ya saya nggak tahu ya, karena itu untuk hal-hal seperti itu kadang jarang diliput oleh media mainstream Pak. Karena media sudah punya oligarki gitu ya. Saya hanya melihat di ini ya Pak ya, sepintas-pintas saja di media sosial. Nah maksud saya Pak, kalau cara kita Pak menjalankan negara ini seperti ini hanya untuk kepentingan diri kita pribadi, ya nggak heran Pak, tagar kabur aja dulu ini akan terus berkumandang. Kita nggak bisa Pak menyalahkan orang-orang yang pengen ada perubahan di dalam kehidupannya. Malah kita sebagai pemerintah tuh harus ngaca. Selama ini kita ngapain aja? Selama ini apa yang sudah kita perbuat? Kok gue baru 100 hari menjabat, udah banyak orang yang pengen kabur dari Indonesia? Ini apa salahnya nih? Nah jadi itu Pak yang maksud saya, kita nggak bisa Pak menganggap fenomena tagar kabur aja dulu ini sebagai sesuatu yang normal. Oh mungkin rakyat Indonesia pengen pelesiran ke luar negeri gitu, pengen jalan-jalan ngabisin duitnya. Nah ini kan lucu Pak, kalau kita tuh sangat positive thinking. Nah jadi itu sih Pak yang saya jadi miris gitu, mengapa saya ingin mengangkat tema ini ya, tagar kabur aja dulu ini untuk menjadi tema podcast kita kali ini ya, karena saya gemes gitu Pak ngeliat statement-statement para menteri. Ya mudah-mudahan aja Pak Prabowo ya, masa dia nggak tahu sih soal ini ya, pasti tahu dong ya. Kalau nggak dia lihat sendiri, di minimal dia punya YouTube atau punya medsos, dia lihat sendiri atau dia baca atau masukan dari kanan kirinya. Cuma kalau masukan dari kanan kirinya mungkin bisa aja menutup-nutupi Pak. Oh enggak Pak, itu nggak benar. Kayak jadi nggak bisa gitu, Pak. Prabowo ini kan kalau dibilang dia mantan jenderal Pak, jenderal Kopassus lagi. Ya mudah-mudahan beliau bisa menggunakan semua ilmu dan strategi yang dia miliki jadi presiden, sama jadi presiden pasti Pak. Insya Allah bisa Pak. Tapi pertanyaannya, apakah beliau mau? Nah itu sih nggak bisa jawab Pak. Hanya dia yang bisa Pak jawab. Intinya itu aja. Kalau beliau pidato selalu bilang bahwa dia sangat cinta tanah air, ya, dia sangat istilahnya peduli dengan bangsa ini. Ayo tunjukkanlah. Jangan kita hanya berkoar-koar di podium, tetapi kita nggak ada actionnya. Ini Pak yang menjadi masalah utamanya gitu. Kalau kita ini selalu senangnya melakukan pencitraan doang Pak. Jadi no action talk only. NATO. Nah ini kan bahaya Pak kalau model pejabat seperti ini. Ya kita nggak kasihan gitu melihat rakyat-rakyat kecil ya, yang istilahnya
kayak mati segan hidup segan. Mereka ini sebenarnya nggak mau Pak meninggalkan negeri ini Pak. Kalau bisa mereka tuh hidup di negeri ini. Ya iyalah kalau misalnya negaranya bisa memberi kemakmuran, kesejahteraan, ngapain capek-capek ke luar negeri Saya aja jauh-jauh? dulu aja Pak, waktu saya memutuskan kerja di luar negeri Pak, itu kan pas Krismon Pak. Saya di negeri kita ini nggak baik-baik saja. Saya udah coba Pak nyari pekerjaan kiri kanan, tapi saya kesulitan Pak. Ada yang bisa ngasih kerjaan meskipun itu ini Pak perusahaan yang bonafit ngasih gajinya nggak kira-kira, habis di ongkos doang. Ya akhirnya karena saya punya kewajiban untuk memberikan makan kepada keluarga, ya sudah Pak. Saya memutuskan untuk kerja di luar negeri karena saya nggak mau jadi pengemis di negeri sendiri Pak. Ya. Nah, tapi kan bukan berarti saya nggak punya nasionalisme. Buktinya saya balik lagi. Ya. Saya malah ingin membangun negeri ini. Nah, tetapi kalau negeri ini kayak istilahnya merasa nggak butuh bantuan, ya sudah. Saya mungkin akan mengikuti tagar kabur aja dulu. Kemana? Nggak tahu. Iya, masih dalam riset gitu. Ya, tapi kan ini jadi warning lah Pak ya, bagi setiap orang di pemerintahan. Janganlah kita merasa bahwa kita akan memegang jabatan ini untuk selama-lamanya Pak. Ya, nanti pada suatu saat Pak, ya keadaan berbalik kepada diri kita bagaimana Pak? Ya, tinggal tunggu saja itu Pak. Nah itu Pak. Tunggu saja lah itu. Iya. Karena kalau menurut saya Pak, bukan saya percaya karma Pak ya. Ya kadang Pak, kalau Allah masih sayang sama kita Pak, itu kejahatan kita tuh dibales saat kita hidup di dunia Pak. Ya jangan sampai setelah kehidupan dunia ini Pak. Karena itu akan selama-lamanya siksanya. Nah jadi itu Pak maksud saya, anggap ini sebagai pembelajaran Pak, terutama bagi pemerintah. Nggak ada kok Pak, ya manusia di Indonesia ini nggak punya rasa nasionalisme, bahkan yang sudah tinggal di luar negeri Pak, yang sudah menjadi diaspora saja, mereka mengakui kok Pak, mereka masih mencintai bangsa ini. Malah mereka tuh berusaha mencari sesuap nasi di luar sana agar mereka tuh nggak nyusahin pemerintah. Ya cuma untuk berpikir nanti setelah saya eksis, setelah saya sudah jauh lebih baik kondisinya, saya akan kembalikan. Nah itu, bayangkan Pak, itulah sebenarnya Pak, para pahlawan bangsa ini Pak, yang mereka nggak mau nyusahin pemerintahnya, tetapi mereka mau Pak berjuang ya mencari sesuap nasi di luar negeri, bahkan sampai meninggalkan keluarganya di Indonesia. Masa kita menganggap mereka nggak nasionalisme gitu? Ini Pak yang makanya saya pas dengar statement kayak begitu, kuping saya panas juga Pak. Ya anggap aja itu orang lagi ini Pak, lagi ngomong, dia mau ngomong apa terus keluarnya apa gitu. Latah. Iya Pak, jadi ya itulah, mudah-mudahan Pak ya dari pembicaraan di podcast kita kali ini bisa memberikan dampak Pak, setidaknya banyak orang yang tersadarkan gitu. Ya semoga sih, terutama pemerintah ya Pak. Terutama pemerintah ya. Oke, mungkin itu saja Sobat Beyond Education. Semoga apa yang kita bahas kali ini teman-teman mendapatkan insight-nya, pembelajarannya, dan kita bisa ingatkan gitu kepada para pemegang kebijakan di pemerintah. Janganlah mereka berbuat zolim kepada rakyatnya. Karena kadang hukum karma itu bisa berlaku. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.